Pembuatan rangka sungkup dengan ukuran tinggi 1,5 meter dan lebar 1 meter. Rangka sungkup dibuat sebanyak 4 sungkup. Setelah itu, dilakukan penjahitan resleting pada kain kasa menggunakan jarum jahit dan benang. Setelah itu, kain kasa disatukan dengan rangka sungkup menggunakan paku payung dan hektar tembak. Setelah sungkup selesai, dilakukan pemindahan ke rumah kasa. Pertama-tama kami mengisi ember dengan media tanam berupa topsoil yang gembur dan bersih. Media ini penting untuk mendukung pertumbuhan akar tanaman padi. Setelah media siap, bibit padi yang berumur 2 minggu dipindahkan secara hati-hati ke dalam ember. Pindah tanam ini bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh yang lebih luas agar tanaman dapat berkembang secara optimal. Setelah ditanam, tanaman langsung disiram agar menjaga kelembapan tanah serta tanaman bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dilakukan pencarian hama wereng coklat Nila parvata lugens dan musuh alaminya Tomcat Phaeodorus sp pada tanaman padi. Hama dan musuh alami ini dicari di lahan sawah di daerah sekitar Tanjung Slamet sebanyak 40 ekor untuk hama dan 20 ekor untuk musuh alami. Pencarian wereng dilakukan seperti mencari kutu, karena wereng coklat ini ukurannya sangat kecil dan letaknya tersembunyi. Biasanya berada di bagian bawah daun atau di batang tanaman padi yang terlindungi. Dalam pengambilan atau penangkapan hama wereng coklat ini harus dengan hati-hati, karena jika diambil dengan terlalu kuat atau ditekan, wereng coklat bisa langsung mati. Pencarian musuh alami Tomcat harus dilakukan dengan teliti dan jeli, karena Tomcat bergerak dengan cepat. Pengambilan atau penangkapan Tomcat ini harus menggunakan alat bantu, misalnya sarung tangan atau tisu, karena Tomcat mengandung racun yang berbahaya. Kemudian, hama dan musuh alami tadi diintroduksikan pada tanaman padi yang digunakan dalam praktikum dengan perlakuan yang sudah ditentukan. Adapun perlakuannya yaitu pada sungkup 1, tanaman 1 dan 2 yang diintroduksi hanya hama wereng coklat sebanyak 10 ekor per tanaman. Pada sungkup 2, tanaman 1 dan 2 itu diintroduksi hama dan musuh alaminya sebanyak 10 ekor untuk hama dan 5 ekor untuk musuh alami per tanaman. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengamatan intensitas serangan dan mortalitas hama serta predator. Pengamatan intensitas serangan hama dilakukan dengan mengamati bagian tanaman seperti daun dan batang tanaman yang terserang oleh hama wereng coklat. Sedangkan pengamatan mortalitas hama dan predator dilakukan dengan menghitung jumlah hama dan predator yang hidup, lalu dibandingkan dengan jumlah hama dan predator yang diintroduksikan. Pengamatan dilakukan secara rutin setiap 3 hari sekali untuk memantau perkembangan populasi hama dan predator secara akurat, serta intensitas serangan yang disebabkan oleh hama pada tanaman padi. Dilakukan pengukuran parameter tinggi tanaman padi, jumlah daun tanaman padi 7 kali dalam 1 minggu. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman padi yang dapat dilakukan dengan kegiatan penyiraman. Penyiraman merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam proses pemeliharaan tanaman padi yang harus dilakukan secara rutin. Pemeliharaan tanaman padi dapat dilakukan dengan menggunakan gembor dan disiram setiap sore hari yang bertujuan untuk mengurangi laju penguapan air. Dengan demikian, air yang diberikan akan lebih efektif diserap oleh akar tanaman dan dapat membantu menjaga kelembapan tanah. Kemudian, dilakukannya kegiatan penyemprotan insektisida. Penyemprotan insektisida merupakan bagian dari upaya pengendalian hama pada tanaman padi, khususnya terhadap serangan wereng coklat atau Nila parvata lugens. Insektisida yang digunakan adalah jenis decis. Penyemprotan insektisida dilakukan terhadap 4 tanaman padi.
yang dilakukan dengan menggunakan sprayer yang berukuran 2 liter, dengan menggunakan dosis 2 ml per liter air. Waktu penyemprotan dipilih pada sore hari agar memastikan senyawa aktif dalam insektisida dapat bekerja maksimal dalam mengendalikan hama. Teknik penyemprotan dilakukan secara merata ke seluruh bagian tanaman, terutama bagian bawah daun yang menjadi tempat favorit hama wereng untuk bersembunyi dan berkembang biak. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan persentase intensitas serangan dengan rumus IS sama dengan sigma dalam kurung NI dikali VI per N kali Z dikali 100%, di mana IS adalah persentase intensitas kerusakan, NI adalah banyaknya daun yang terserang pada skor KI, VI nilai skor KI, I yaitu 0 sampai 9, N banyaknya daun padi yang diamati, dan Z merupakan skor tertinggi. Sebagai contoh, di dalam suatu sukup terdapat tanaman padi dengan jumlah daun yang diamati yaitu 40 dan skor tertinggi yaitu 9. Skor 0 terdapat 18 daun, skor 1 terdapat 7 daun, skor 2 terdapat 9 daun, dan skor 3 terdapat 6 daun. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus 18 kali 0 ditambah 7 kali 1 ditambah 9 kali 2 ditambah 6 kali 3 ditambah 0 kali 4 ditambah 0 kali 5 ditambah 0 kali 6 ditambah 0 kali 7 ditambah 0 kali 8 ditambah 0 kali 9 dibagi 40 dikali 9 dikali 100%, kemudian dapat hasil 52 per 360 dikali 100%, dan intensitas serangan yang didapat yaitu 14,44%. Untuk menghitung mortalitas hama dapat digunakan rumus jumlah hama yang mati per jumlah hama seluruhnya dikali 100%. Sebagai contoh, di dalam suatu sungkup jumlah hama seluruhnya yaitu 10 dan jumlah hama yang mati 4. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus 4 per 10 dikali 100% sama dengan 40%. Untuk mortalitas musuh alami, rumusnya yaitu jumlah serangga yang mati per jumlah serangga seluruhnya dikali 100%. Sebagai contoh, jumlah musuh alami di dalam suatu sungkup seluruhnya yaitu 5 dan jumlah musuh alami yang mati yaitu 5. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus 5 per 5 dikali 100% sama dengan 100%. Untuk grafik mortalitas hama sendiri mengalami kenaikan di setiap pengamatannya. Ini dikarenakan faktor insektisida yang disemprotkan setelah pengamatan kedua, serta musuh alami yang diberikan, serta pengaruh lingkungan yang tidak sesuai dengan kehidupan hama tersebut. Selanjutnya, untuk grafik mortalitas predator sendiri mengalami persentase kenaikan yang signifikan di perlakuan 4 karena efek insektisida yang diberikan. Sedangkan di perlakuan kedua, persentase mortalitas predator langsung menunjukkan angka 100%. Ini dikarenakan Paederus atau tomcat tidak bisa beradaptasi dengan suhu yang ada di rumah kaca. Adapun kesimpulan pada video praktikum pengendalian hama terpadu kelompok 2, untuk tanaman yang kami gunakan yaitu padi dengan nama latin Oryza sativa, dengan hama wereng batang coklat Nila pavarta lugens, dan predator yang diintroduksi adalah tomcat atau Paederus sp. Untuk perlakuan yang digunakan yaitu perlakuan 1 tanaman dan hama, perlakuan 2 ada tanaman, hama dan musuh alami, untuk perlakuan 3 ada tanaman, hama dan insektisida, dan yang terakhir ada perlakuan 4 tanaman, hama, musuh alami dan insektisida. Untuk intensitas serangan hama sendiri, pada perlakuan 1 dan 2 mengalami peningkatan hingga pengamatan ke-6 dan turun kembali di pengamatan ke-7. Sedangkan perlakuan 3 dan 4 terus mengalami lonjakan dikarenakan resistensi terhadap insektisida yang diberikan. Hasil pada mortalitas hama dan mortalitas predator mengalami peningkatan di setiap perlakuan hingga pengamatan ke-7 karena efek pemberian insektisida dan lingkungan. Sekian.